Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dia Channel. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas radikalisme. Nah, ini adalah materi yang nanti akan keluar di soal CPNS tahun 2021 yang sebentar lagi akan dimulai ya. Mudah-mudahan semua usaha kita diberi kemudahan dan diluluskan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, etimologis tentang kata radikal ini berasal dari radic, berarti a conquered attempt to change the status quo. Secara etimologi, radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata radik yang berarti akar. Nah, pengertian ini mengidentikan radikal dengan nuansa politis, yaitu kehendak untuk mengubah kekuasaan. Menurut Nazaruddin Umar, radikalisme sebenarnya tak ada dalam sejarah Islam, sebab selama ini Islam tak menggunakan radikalisme untuk berinteraksi dengan dunia lain. Nah, dalam sejarahnya, Nabi selalu mengajarkan umatnya untuk bersikap lemah lembut. Menurut Kiai Haji Tarmizi Taher, radikalisme itu bermakna positif, mengandung pengertian tajdid, artinya pembaharuan, dan islah atau perbaikan, suatu spirit perubahan menuju perbaikan. Radikalisme bermakna negatif, mengandung pengertian ifrat, keterlaluan, dan gulu melampaui batas. Jadi radikal ini dikaitkan dengan keekstriman, golongan sayap kiri, militan, serta anti barat. Jadi disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Masuknya paham, isme, atau ideologi radikal atau radikalisme yang berpuncak pada munculnya gerakan dan tindakan teroris di beberapa daerah dan kota-kota besar di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda ataupun kelompok yang menggunakan ideologi serupa. Sebagaimana diketahui, terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom Bursa Efek Jakarta diikuti dengan 4 serangan besar lainnya. Yang pertama, itu ada pada peristiwa bom Bali tahun 2000, kemudian bom kompleks Mabes Polri Jakarta pada tanggal 3 Februari 2002, bom Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada tanggal 27 April 2003, kemudian bom ZW Marriott pada tanggal 5 Agustus 2003, bom Palopo tanggal 10 Januari 2004, bom Kedutaan Australia tanggal 9 September 2009, bom Gereja Immanuel Palu tanggal 12 Desember tahun 2004, bom Ambon tanggal 21 Maret 2005, bom Tantena tanggal 28 Mei 2005, bom Pamulang Tangerang pada tanggal 8 Juni 2005, bom Bali pada tanggal 1 Oktober 2005, bom Pasat Palu pada tanggal 31 Desember 2005, bom Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009, bom Cirebon tanggal 15 April tahun 2011, bom Gading Serpong tanggal 22 April 2011, bom Solo tanggal 25 September 2011, dan bom Solo pada tanggal 19 Agustus 2012. Nah, mindset radikal itu yang pertama meyakini pandangan mereka sebagai representasi Islam yang sebenarnya. Kemudian Muslim lain yang tidak setuju seluruh penguasa Muslim tidak sesuai dengan hukum Islam, menganggap lembaga demokratis dan pemilu sebagai perwujudan dari kekafiran. Untuk itu jihad harus digelorakan untuk melawannya.
Di antaranya adalah membunuh birokrat pemerintah dan masyarakat yang mendukungnya diperbolehkan. Kemudian dalam jihad apapun dibolehkan, termasuk bunuh diri, pembantaian, aksi kekerasan. Mereka berpikir bahwa mereka satu-satunya kelompok yang telah diberi hidayah. Sedang ulama salaf dari generasi sebelumnya adalah orang jahiliyah katanya. Nah, syirik dan bid'ah, nah itu jadi anggapannya ya. Kemudian mindset seperti itu telah dijadikan sebagai ideologi dan pola pikir yang mempengaruhi seorang muslim radikal, sehingga berani melakukan aksi kekerasan seperti pembunuhan, perampokan, penyerangan terhadap aparat dan instansi pemerintah, tempat ibadah, tempat keramaian umum, tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya. Mereka yakin bahwa melakukan aksi mengerikan ini pasti masuk surga, gitu ya. Terus, terjadinya kasus bom teroris menunjukkan di dalam tubuh masyarakat Indonesia telah disusupi dan tumbuh paham-paham teroris yang perlu diantisipasi tidak saja oleh aparat kepolisian dan TNI, tetapi juga oleh segenap komponen masyarakat. Nah, berdasarkan paparan kabar Hamkam, menyebutkan bahwa serangan teroris di Indonesia antara lain ada kelompok Islam radikal, yaitu kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah baik struktural maupun non-struktural. Kemudian kelompok kompak meliputi Tauhid wal Jihad Ambon dan Poso. Kemudian kelompok DI atau NII Banten Oman Abdurrahman Cimanggis dan kelompok Jajah Sabtono, juga kelompok-kelompok lainnya. Kemudian yang kedua ada kelompok separatis seperti kelompok RMS Maluku, kelompok OPM Papua. Kemudian other groups, yang pertama adalah dampak reformasi dan pemilu yang ada sehingga menjadikan radikalisme. Kemudian ancaman teror juga melalui SMS, termasuk juga paham-paham terorisnya. Kemudian jaringan terorisme, yaitu jaringan Al-Qaeda. Kalau di Afghanistan itu namanya Taliban. Kalau di Aljazair, Al-Qaeda Islamic Maghrib atau AQIM. Kemudian di Arab Saudi ada AQAP. Kemudian di Cina ada ETIM. Kemudian di Ethiopia ada Eritrean Islamic Jihad Movement. Kemudian di Filipina ada Abu Sayyaf Group atau ASG. Di Lebanon ada Asbet Al-Ansor. Kemudian di Nigeria ada Boko Haram. Somalia ada Ash-Shahbab. Kemudian di Irak ada ISIS atau ISIL. Di Suriah ada Jabhah al-Nusrah. Dan Malaysia serta Indonesia itu ada Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah, kemudian JAT, ada NII, ada MIB, ada MIT ya. Ciri-ciri radikalisme. Nah, ini menurut Masduki pada tahun 2012. Ciri-ciri radikalisme itu mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok yang lain yang tak sependapat. Kemudian radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya samhah atau ringan dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan menjadi wajib dan makruh seakan-akan menjadi haram. Kemudian cirinya yang lain adalah berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam menjadi ketakutan dan keberatan. Kemudian cirinya yang lain adalah kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah yang seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi. Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positif. Berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci, menganggap kelompok lain sebagai ahli bid'ah dan sesat. Nah, radikalisme juga itu mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kalau menurut Rubaidi pada
tahun 2007, ciri-ciri radikalisme yang pertama menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. Kemudian nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik. Ketika Al-Quran dan Al-Hadis hadir di muka bumi dengan realitas lokal kekinian. Kemudian karena perhatiannya lebih terfokus pada teks Al-Quran dan Hadis, maka purifikasi ini hanya berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam, budaya Timur Tengah, termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. Radikalisme ini menolak ideologi non-Timur Tengah, termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas, termasuk pemerintahan. Faktor penyebab radikalisme yang pertama adalah pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat dan karena itu menjadi arus utama mainstream umat ya. Kemudian bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat, sehingga sekarang sudah waktunya bertobat melalui pemimpin dan kelompok mereka, katanya gitu ya. Kemudian masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi melalui internet, juga menggunakan media kertas. Kelompok radikal bisa memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Nah, menurut para ulama Arab, Syekh Dr. Nazih Ibrahim dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, radikalisme atau terorisme itu mengatasnamakan Islam disebabkan ada dua faktor, yaitu paham takfiri atau pengkafiran dan paham ekstrim terhadap jihad. Aspek-aspek yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia yang menurut Hikam ini pada tahun 2016, yang pertama adalah faktor geografi. Dengan kondisi wilayah terbuka merupakan negara kepulauan, nah perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan. Kemudian faktor demografinya, penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran school of thought, sehingga memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal. Yang ketiga adalah faktor sumber kekayaan alam. Nah, sumber daya alam yang melimpah tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengkampanyekan ideologi. Ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayahnya. Kemudian yang keempat adalah faktor ideologi. Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Kalau di bidang politik, ya faktor politiknya itu problem belum terwujudnya check and balance sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan presidensial. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapatkan intervensi partai politik di parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Kemudian faktor ekonominya itu mempengaruhi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antara kaya dan miskin, kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah, pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil. Nah, faktor sosial budaya, bangsa Indonesia kan majemuk ya,
kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya kosmopolitan dan pop atau popular culture yang ditawarkan oleh media, itu baik TV, radio, atau jejaring sosial dan sebagainya. Kondisi anomi dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kaula muda Indonesia, sehingga mereka sangat rentan terhadap pengaruh negatif seperti hedonisme dan kekerasan. Yang terakhir adalah faktor pertahanan dan keamanan. Kelompok terorisme di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda, ideologi, dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dan koordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana pencegahan radikalisme? Yaitu dengan deradikalisasi. Adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause, akar-akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan radikal. Nah, deradikalisasi dilakukan dengan 6 pendekatan menurut Azumardi pada tahun 2012, yaitu yang pertama dengan rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi, mempersiapkan keterampilan dan keahlian, serta pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Nah, proses rehabilitasi dilakukan bekerja sama dengan pihak seperti polisi, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokersa, Ormas, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan program ini memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Yang kedua adalah reedukasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad melainkan identik dengan aksi terorisme. Yang ketiga, resosialisasi. Nah, resosialisasi ini adalah program yang dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana dan narapidana teroris dalam bersosialisasi, berbaur, dan menyatu dengan masyarakat. Ini dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi melalui serangkaian kegiatan, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan wawasan kebangsaan. Pembinaan wawasan kebangsaan adalah memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme, kenegaraan, dan bangsa Indonesia dan kebangsaan Indonesia gitu. Kalau pembinaan keagamaan moderat itu rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran ya. Kemudian pendekatan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan deradikalisasi. Nah,
Upaya mencegah radikalisme itu yang pertama memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Kemudian aksi sosialnya harus seperti apa ya yang baik. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Kemudian meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan ya. Strateginya apa? Strateginya melalui ideologi itu memperkuat Pancasila sebagai ideologi. Kemudian perkuat Islam moderat, NU, Muhammadiyah, MUI untuk counter radikalisme atau reradikalisasi. Ya, di bidang politik, ketegasan sikap pemerintah dan DPR dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkisme terutama yang berlatar belakang radikalisme atas nama agama dan isu SARA dengan cara kehadiran negara secara cepat dan tepat dalam konflik SARA. Polri juga harus didukung agar berani menerapkan kewenangan bertindak berdasar pertimbangan sendiri atau asas diskresi. Perlu segera dibangkitkan kesadaran para pemimpin, pemerintah, dan pemimpin Islam moderat tentang adanya ancaman serius radikalisme terhadap sendi-sendi bangsa dan negara. Gerakan semangat Islam damai, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian sinergi pemimpin Islam moderat dengan aparat hukum untuk respon radikalisme. Kalau di hukum, strateginya memperkuat undang-undang, kerangka hukum, tegakkan undang-undang kewarganegaraan pada Pasal 23F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara sukarela mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada warga asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang ketiga itu perketat keimigrasian. Kemudian tegakkan hukum pidana. Pasal 139 KUHP makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, makar yang dimaksud itu meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain diancam dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun. Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal 139A dan 139B diancam dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Oke, pasal 111 KUHP ayat 1 mengadakan hubungan dengan negara asing seorang raja atau suku bangsa. Maksudnya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara atau memperkuat niatnya untuk atau menjanjikan bantuan pada perbuatan itu atau membantu mempersiapkan perbuatan itu. Kemudian mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia dengan maksud supaya memberi bantuan dalam menyiapkan, memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan atau dengan maksud untuk memperkuat niat orang dan badan itu untuk menjanjikan atau memberi bantuan untuk menyiapkan, memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan. Ya, strategi hukum yang lain adalah tegakkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme, kemudian tegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ya, lanjut kita ke latihan soal ya. Yang pertama, pada tahun 2012 terjadi teror bom dan pembunuhan 2 anggota polisi di Poso. Aksi ini merupakan pelanggaran sila contoh kasus tersebut merupakan contoh penyimpangan pada sila kedua karena kasus tersebut merupakan pelanggaran dalam kasus rasa kemanusiaan sampai terjadi pembunuhan. Ya.
Jadi jawabannya adalah sila kedua. Terjadinya aksi bom di Masjid Polresta Cirebon merupakan salah satu aksi terorisme yang merupakan implementasi dari radikalisme. Aksi tersebut merupakan pelanggaran sila ke Nah, untuk kasus ini, penyimpangan yang dilakukan adalah pada sila ke-1 karena kasus tersebut melibatkan persoalan agama, yaitu merusak tempat ibadah. Jadi sila ke-1 ya, di Masjid Polresta ya. Kemudian nomor 3, yang termasuk program nasional pada deradikalisasi kecuali A. Rumah ibadah, B. Perguruan tinggi, C. Media literasi napi, D. Keagamaan, E. Rekreasi. Yang termasuk dalam program nasional pada deradikalisasi ialah rumah ibadah, pendidikan, keagamaan menengah, perguruan tinggi, dan media literasi napi. Jadi, kecualinya adalah rekreasi. Faktor penyebab radikalisme dan terorisme kecuali A. Kebersamaan, B. Kemiskinan, C. Pendidikan, D. Otoritarian, E. Standar ganda dari negara lain. Radikalisme dan terorisme itu umumnya menunjuk ke kemiskinan, pendidikan, marginalisasi, otoritarian, standar ganda dari negara maju, dan lain sebagainya. Jadi, kecualinya adalah kebersamaan. Yang bukan merupakan upaya WNI untuk mencegah radikalisme adalah A. Aksi sosial, B. Menjaga persatuan dan kesatuan, menelan mentah-mentah paham radikalisme, mendukung aksi perdamaian, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Jawabannya adalah ini yang bukan merupakan upaya WNI, yaitu menelan mentah-mentah paham radikalisme. Contoh-contoh upaya yang bisa dilakukan warga negara Indonesia dalam mencegah radikalisme, yang pertama ada memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, aksi sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, serta meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Jadi yang bukan adalah menelan mentah-mentah paham radikalisme. Nah, pemimpin tertinggi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang pernah tinggal di Swedia adalah A. Hasan Ditiro, B. Mahmud Abbas, C. Teku Asy-Syafi'i, D. Teku Daud, atau E. Daud Ber. Ya. Jawabannya adalah Hasan Ditiro, ya. Pemimpin tertinggi GAM. Kemudian berikut ini merupakan contoh dari radikalisme, kecuali membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, B. Melakukan aksi untuk menolong sesama, menyebarluaskan kebencian terhadap ideologi negara, tidak mau mengakui dan selalu menyalahkan ideologi negara, mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Ya, kecuali ini ya. Yang ditanyakannya adalah kecuali. Jadi jawabannya adalah contoh dari radikalisme: membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Ini ya.
Ini betul. Kemudian mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian tidak mengakui dan selalu menyalahkan ideologi negara, melakukan reformasi pemerintahan, politik, sosial, budaya, ekonomi dengan cara corrupt diet atau dengan cara tidak sesuai dengan jalur sistem elektoral, politik, dan hukum yang berlaku. Jadi jawabannya kecuali yang B, yaitu melakukan aksi untuk menolong sesama. Kemudian ledakan bom bunuh diri yang terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 13 November tahun 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi yang merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila keberapa. Ini masuk sila kedua ya. Karena merupakan pelanggaran dalam kasus rasa kemanusiaan. Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini sudah berdiri sejak tahun 1965, bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi uang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin mereka sendiri karena mereka merasa jika di daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Nah, ini termasuk pelanggaran sila ketiga. Ya, karena organisasi tersebut ingin memecahkan diri dari Indonesia dan nantinya akan bisa menyebabkan persatuan Indonesia menjadi hancur. Berikut ini yang bukan merupakan gerakan terorisme yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2011 adalah A. Pembunuhan polisi di Purworejo dan Kebumen, teror bom di Klaten dan Solo, bom di gereja Solo, bom buku di Jakarta dan atau di Bali. Berapa gerakan atau tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2011 ialah pelatihan paramiliter di Aceh, pembunuhan polisi di Purworejo, Kebumen, perampokan CIMB Medan, penyerangan Polsek Hamparan Perak Medan, teror bom di Klaten, Solo, bom buku di Jakarta dan bom masjid Polresta Cirebon, penyerangan polisi di Palu, Bima dan di gereja Solo ya. Jadi yang ditanyakan ini yang bukan merupakan gerakan terorisme di Indonesia. Yang mana? Yaitu bom atom di Bali. Ya, lanjut. Gerakan melakukan perubahan cepat dengan jalan kekerasan merupakan pengertian dari yang ini radikalisme ya, udah jelas ya. Perubahan, kemudian jalannya jalan kekerasan ya, jadi radikalisme. Kemudian GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dipimpin oleh Hasan Ditiro selama hampir 3 dekade, bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal berapa Hasan Ditiro mendapatkan status kewarganegaraannya sebagai WNI? Pada tanggal 2 Juni 2010, Hasan Ditiro memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh.
Jadi jawabannya adalah C. 2 Juni 2010. Pengeboman Surabaya tahun 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela GKI Diponegoro dan Gereja Pantekosta di Surabaya, jemaah sawahan ya itu. Kemudian peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan sila ke-1 karena melibatkan persoalan agama, yaitu merusak tempat ibadah juga ya di sini ya. Tempat ibadah ini yang dirusak. Jadi sila ke-1. Ya, nomor 14. Gerakan G30 SPKI yang menculik membunuh mayat 6 jenderal senior Indonesia dibuang ke dalam sumur yang dikenal sebagai lubang buaya saat ini. Aksi yang dilakukan PKI ini merupakan pelanggaran sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Ya, kasus ini merupakan penyimpangan sila ke-2. Karena kasus tersebut merupakan pelanggaran dalam kasus rasa kemanusiaan, pembunuhan dengan cara yang tidak manusiawi. Itu menculik membunuh ya. Nah, nomor 15. Disebut dengan aksi teror bom, apakah yang menargetkan Presiden RI tahun 2009 sebagai targetnya? Itu terjadi aksi teror bom Pok Jati Asih yang menargetkan Presiden Republik Indonesia saat itu menjadi target sasarannya. Jadi aksi teror bom yang menargetkan Presiden RI adalah rencana aksi teror bom Pok Jati Asih. Ya, jawabannya adalah B. Oke, sekian, terima kasih tentang radikalisme. Semoga apa yang diharapkan oleh kita semua bisa tercapai dengan barokah ya. Semoga yang mau ujian dipermudah dan diluluskan, amin ya rabbal alamin. Maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.